Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan channel Belmi Nipa, belajar 5 menit ilmu pengetahuan alam. Baik semuanya, selamat berjumpa kembali dengan channel Belmi Nipa, belajar 5 menit ilmu pengetahuan alam. Kali ini kita akan mencoba mempelajari atau membahas apa itu yang dimaksud dengan getaran, gelombang, dan bunyi. Ambillah sebuah contoh, ada bandul sederhana mula-mula dalam kondisi diam, yaitu pada kedudukan O. Nah, lalu bandul tersebut ditarik ke kedudukan B. Nah, selanjutnya diberi simpangan lah ya, begitu ya. Diberi simpangan, nggak usah jauh-jauh, kecil saja. Pada saat bandul dilepas dari kedudukan B, bandul akan bergerak bolak-balik secara teratur melalui titik B, O, dan A ya. Dan gerak bolak-balik ini disebut satu getaran. Nah, di sini nampak seorang anak kecil sedang bermain ayunan, dia bergerak bolak-balik. Nah, gerak bolak-balik itulah dari A, O, B, B, O, A, itu dimaksud dengan satu kali getaran. Jadi apa itu ciri-ciri dari getaran? Ya, jadi ciri-cirinya adalah adanya amplitude atau simpangan terlihat terang mati oleh kita tiap kali bergetar, berapa banyak waktu yang dibutuhkan, apa saja yang mempengaruhi getaran tersebut. Tuh, kita akan mempelajari momen atau kejadian ini. Apabila bandul itu bergetar dari A, O, B dan kembali lagi ke B, O, A, maka itu dikatakan satu kali getaran. Nah, waktu yang diperlukan untuk melakukan satu getaran ini kita sebut saja dengan periode atau T. Adapun jumlah getaran yang terjadi dalam satu sekon atau satu detik kita sebut dengan frekuensi atau F. Jika kalian melakukan percobaan dengan seutas tali, maka kalian akan mendapati bahwa panjang tali pada bandul berpengaruh terhadap periode getar. Jadi semakin panjang tali, maka semakin besar periode getarannya dan semakin kecil frekuensinya. Dengan demikian, besar periode berbanding terbalik dengan besar frekuensi. Mari kita lihat contoh berikut ini. Jika ayunan sederhana bergetar sebanyak 60 kali dalam waktu 15 detik atau 15 sekon, coba kalian tentukan pertama frekuensi ayunan dan kedua periode ayunan. Baik, selanjutnya kita akan bahas mengenai apa itu gelombang. Pernahkah kalian mendengar suara petir? Dan ketika petir itu menyambar, maka petir itu akan menggetarkan jendela rumah kalian. Pada kejadian ini telah terjadi energi getaran yang merambat. Energi getaran ini akan merambat dalam bentuk gelombang. Pada perambatan, gelombang yang merambat adalah energi, sedangkan zat perantaranya tidak ikut merambat. Jadi pada saat kita mendengar getaran atau merambat dalam bentuk gelombang yang membawa sejumlah energi. Jadi pada saat kita mendengar getaran akan merambat dalam bentuk gelombang yang membawa sejumlah energi. Nah, sekarang kita akan bisa membedakan ya, berdasarkan energinya. Gelombang dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu gelombang mekanis dan gelombang elektromagnetik. Pada perambatan gelombang mekanis memerlukan medium atau perantara. Nah, misalkan bisa berupa tali, gelombang air, dan juga gelombang bunyi, yaitu udara. Tetapi pada perambatan gelombang elektromagnetik tidak memerlukan medium, misalnya adalah gelombang cahaya. Selanjutnya, gelombang mekanis ini kita akan bagi dua ya, yaitu gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Mari kita amati gelombang transversal terlebih dahulu. Baik, setelah kalian amati terjadinya gelombang transversal, mari kita lihat apa saja yang ada dalam gelombang transversal. Pada gelombang transversal, panjang gelombang transversal sama dengan jarak satu bukit gelombang dan satu lembah gelombang. Perhatikan pada gambar, adapun panjang satu gelombang dilambangkan dengan lambda ya. Ini kita baca dengan lambda dan satuannya tentu saja meter. Nah, simpangannya yang terbesar dari gelombang itu kita sebut saja amplitudo. Adapun dasar gelombang terletak pada titik terendah gelombang yaitu D dan H, dan puncak gelombang terletak pada titik tertinggi yaitu B dan F. Adapun lengkungan C, D, E dan G, H, I merupakan lembah gelombang. Lengkungan A, B, C dan E, F, G merupakan bukit gelombang.
gelombang. Adapun waktu yang diperlukan untuk menempuh satu gelombang kita sebut dengan periode gelombang, dan satuannya adalah sekon atau s atau detik, dan dilambangkan dengan T besar. Dan jumlah gelombang yang terbentuk dalam satu sekon disebut frekuensi gelombang, dan lambang untuk frekuensi kita sebut saja dengan F kecil dengan satuan Hertz atau disingkat Hz. Jadi gelombang yang merambat dari ujung satu ke ujung yang lain memiliki kecepatan tertentu dengan menempuh jarak tertentu dalam waktu tertentu pula. Lalu bagaimana dengan gelombang longitudinal? Mari kita lihat contoh peragaannya. Pada gelombang longitudinal memiliki arah rambat yang sejajar dengan arah getarnya. Contoh gelombang longitudinal adalah gelombang bunyi. Pada gambar ada gambar rapatan dan renggangan. Nah, satu gelombang longitudinal terdiri atas satu rapatan dan satu renggangan seperti terlihat pada gambar. Adapun besaran-besarannya sama saja dengan gelombang longitudinal. Jadi terdapat panjang gelombang, arah gelombang, dan arah getar. Nah, sekarang mari kita lihat bagaimana hubungan antara panjang gelombang, frekuensi, cepat rambat, dan periode gelombang. Karena gelombang menempuh jarak satu panjang gelombang atau lambda dalam waktu satu periode gelombang atau T, maka kecepatan gelombang dapat ditulis P sama dengan lambda per T. Karena T sama dengan 1 per F, maka cepat rambat gelombang dapat juga dinyatakan sebagai berikut, yaitu P sama dengan F kali lambda. Mari kita lihat contoh. Demikian pertemuan Bel Minipa kali ini. Selamat berpisah dan selamat bertemu kembali di sesi yang lain.